Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Masih dalam tema bulan ini kita akan sama-sama belajar dari Amsal, Bapak Ibu, Amsal 6 ayat 6 sampai 8 ya. Dan tema di minggu kedua ini adalah walau tidak dilihat. Katakan walau tidak dilihat. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan dari Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Ya, ayat yang tertera di atas cuma sepenggal ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus tetap buka Alkitab. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 6 sampai 8. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Saudara, ada sebuah pertanyaan sederhana yang layak kita renungkan hari ini. Siapakah saya ketika tidak ada seorang pun yang melihat saya? Apakah saya tetap seperti ini sama seperti yang Bapak Ibu lihat? Atau saya berbeda ketika tidak ada orang yang melihat saya? Saudara, pertanyaan ini terdengar sederhana tetapi menyentuh inti kehidupan kita. Sebab sebagian besar hidup kita itu dijalani di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh banyak orang. Tidak setiap hari kita berdiri di depan umum. Tidak setiap hari ada orang yang memperhatikan pekerjaan kita. Dan sebagian kehidupan kita berlangsung dalam hal-hal yang biasa. Itu di mana Bapak Ibu? Di rumah. Di rumah tidak ada orang banyak. Di tempat kerja. Di ruang belajar. Di dalam doa pribadi kita di saat kita sendirian dan di dalam pergumulan yang tidak diketahui orang banyak. Justru di tempat-tempat tersembunyi itulah karakter kita dibentuk. Saudara, menariknya ketika Salomo ingin mengajarkan hikmat, ini sudah dibahas minggu lalu ya, dia tidak menunjuk kepada seorang raja, kepada seorang pembesar, panglima perang, atau orang yang terkenal. Sudah disinggung minggu lalu, ia menunjuk pada seekor semut, makhluk yang kecil. Ini adalah salah satu hewan yang kecil Bapak Ibu di dunia ya, salah satu. Bahkan kalau kita lihat makhluk ini, apa yang kita lakukan? Kita abaikan, kita usir, kita bunuh. Ya Bapak Ibu. Namun Salomo berkata, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Hebat ya, kita disuruh belajar sama semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Mengapa? Karena semut mengajarkan sebuah pelajaran penting tentang hidup yang bertanggung jawab, tentang apa itu setia, tentang apa itu yang benar. Dan hari ini kita belajar tentang 3 pelajaran penting dari semut. Saya akan lebih menekankan ayat yang ke-7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Yang pertama Bapak Ibu, integritas diuji saat tidak terlihat. Katakan integritas. Saudara, meskipun semut tidak mengerti arti kata integritas. Saya mau tanya Bapak Ibu, semut itu ngerti nggak kata integritas? Ibu Sarah, kalau kita ketemu semut, kita tanya, kamu ngerti nggak arti kata integritas? Dia ngerti nggak? Enggak ya, sebagai makhluk yang tidak rasional seperti kita. Dia tidak ngerti arti apa namanya integritas. Tetapi kehidupan semut
justru menunjukkan integritas itu sendiri. Saudara, Amsal mengatakan bahwa semut itu tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki pengatur ataupun pengawas, tetapi mereka tetap bekerja dengan tekun dan tertib. Mereka tidak berubah karena ada ataupun tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Mau ada orang yang perhatiin, mau enggak ada orang yang perhatiin, mereka tetap sama, mereka konsisten, mereka tidak berubah. Tekun ya tekun, tertib ya tertib, Bapak Ibu. Dari semut kita belajar bahwa orang yang berintegritas itu tidak memiliki dua wajah. Nih, satu wajah ketika ada di depan orang. Satu wajah ketika ada di belakang orang. Di depan senyum. Wah, kelihatannya seperti tekun sekali. Wah, kelihatannya seperti bertanggung jawab sekali. Tapi ketika dia sendiri, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mulai menggerutu. Mulai Bapak Ibu males, tidak bertanggung jawab, ngomel-ngomel. Saudara, integritas yang sesungguhnya bukan terjadi di hadapan banyak orang, melainkan ketika kita sedang sendirian. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu ingin menguji orang itu berintegritas atau tidak, ujilah dia di saat dia sendirian. Wah, beberapa waktu ini saya banyak sekali lihat video Bapak Ibu. Video apa? Perusahaan itu ngetes orang-orang yang ngelamar di perusahaannya. Jadi mereka pasang CCTV itu. Di saat karyawan itu lagi sendiri, orang itu lagi sendiri. Jadi eca-ecanya ditumpahin tong sampah ya. Bapak Ibu nggak tahu pernah nggak nonton video ini. Ditumpahin tong sampah, sampah berserakan di depannya. Tiba-tiba ada pelamar yang pertama Bapak Ibu. Datang lewat B. Nggak peduli. Pelamar yang kedua, sama. Kebanyakan itu. Tapi tiba-tiba ada pelamar yang lain. Dia lihat ada sampah jatuh. Dia beresin. Dia kumpulin. Dia tata lagi di tempatnya. Yang berhasil yang mana Bapak Ibu? Yang lolos yang mana? Yang terakhir ya. Ini pihak perusahaan nggak perlu susah payah lagi ini untuk interview. Cukup dilihat saja dalam hal kecil. Ini orang berintegritas atau tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ironisnya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali orang terlihat baik ketika ada yang memperhatikan. Ada karyawan yang rajin hanya ketika di depan bos sedang melihat. Betul apa betul? Banyak tuh yang cerita. Di depan bos, di depan laptop kerja. Kerjanya serius nian. Tapi nggak ada bos, ngapain Bapak Ibu? Ngapain? Main HP lah, santai-santai lah, dan lain sebagainya. Ada suami yang tampak baik di depan orang lain. Sopan, santun, royal sekali di depan orang lain. Tetapi bersikap berbeda kepada istrinya. Ayo, ada nggak kira-kira yang seperti itu Bapak Ibu? Ada anak yang terlihat taat di depan orang tuanya. Wah, Elin tuh sering cerita. Mami, ini teman saya tuh kalau di depan papa mamanya taat nian, sopan nian. Tapi giliran papa mamanya pergi, dia ngapain? Dia memaki lah, dia goco-gocoan lah. Cuma sopan pas ada orang tua, tapi di belakang diam-diam suka berbohong.
diam-diam kata kotor. Banyak loh yang begitu. Bahkan ada jemaat Bapak Ibu yang tampak rohani di depan hamba Tuhan, tetapi menjalani kehidupan yang berbeda ketika tidak berada di gereja. Wah, banyak sekali itu. Saya pernah punya dapat pengalaman Bapak Ibu seperti ini. Bukan di jemaat kita, ada jemaat lain Bapak Ibu di tempat yang lain. Tidak tahu kalau saya hamba Tuhan. Sikapnya cuek, masem, ketus. Tapi ketika dia tahu saya hamba Tuhan, oh semuanya, ini istrinya Musa Hartono ya? Iya Pak, dalam hati biasa aja kali. Tadi nggak gitu. Tadi nggak gitu-gitu banget. Kenapa harus ketika hamba Tuhan kita baru sopan, kita baru ramah? Ya, saudara, kita mungkin dapat menipu manusia, tetapi kita tidak pernah dapat menipu Tuhan. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kepura-puraan. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Tidak ada topeng kebaikan yang mampu menutupi kemahatauannya. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Saudara, integritas juga diuji ketika ada konsekuensi. Tidak ada konsekuensi langsung atas sebuah kesalahan. Ada orang yang jujur karena takut ketahuan. Ada orang yang disiplin karena takut dihukum. Ada orang yang rajin karena takut dimarahi. Motivasinya apa? Dia memang lakukan yang benar. Jujur, rajin, disiplin. Karena takut atas konsekuensi. Tetapi itu bukan integritas yang sejati. Karena integritas yang sejati lahir ketika seseorang tetap memilih benar, sekalipun memiliki kesempatan untuk berbuat salah tanpa diketahui orang lain. Jadi sekalipun ada kesempatan itu untuk buat dosa, untuk buat kesalahan, oh tidak Tuhan, saya tetap lakukan yang benar. Ada amin? Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kedewasaan rohani tidak menunggu disuruh. Katakan, tidak menunggu disuruh. Saudara, hal lain yang dikagumi Salomo dari semut adalah apa? Kemampuannya bekerja tanpa terus-menerus diawasi. Semut tidak membutuhkan seseorang yang berdiri di belakangnya untuk terus berkata, ayo bekerja, jangan malas, cepat bergerak. Tidak ada Bapak Ibu. Ia tetap menjalankan tugasnya karena ia memahami apa yang harus dilakukan. Saudara, disinilah kita belajar tentang apa namanya kedewasaan rohani. Bapak Ibu tahu seorang anak kecil selalu membutuhkan dorongan dari luar. Betul nggak? Ia harus diingatkan, dia harus diarahkan, dia harus disuruh. Dek, mandi. Dek, makan. Ayo, siapa di sini ya? Ibu-ibu, emak-emak yang punya pengalaman yang relate dengan apa yang saya sampaikan. Senggol aja itu anak-anaknya yang di samping itu. Ayo belajar. Disuruh dulu, diingatkan dulu. Tapi kita wajar namanya anak-anak. Namun semakin dewasa seseorang, semakin besar kesadaran dan tanggung jawab yang lahir dari dalam dirinya. Itulah bedanya kita, anak-anak dengan orang dewasa. Demikian pula dalam kehidupan rohani Bapak Ibu. Ada orang yang selalu menunggu diajak beribadah, baru beribadah. Ayo, siapa di sini? Diingatkan dulu, hari Minggu kita ibadah ya, baru datang ibadah. Bertobatlah Bapak Ibu.
Jangan tunggu disuruh, jangan tunggu diingatkan. Tahu aja hari Minggu ibadah ya ibadah. Menunggu diminta untuk pelayanan. Tunggu Bella, kalau ada orang yang ngajak aku pelayanan, baru aku mau pelayanan. Menunggu diberi tugas, Bapak Ibu. Diberi tugas dulu, diajak dulu, diberikan tugas, dia baru lakukan. Menunggu diingatkan untuk berdoa dan membaca firman. Wah, diingatkan dulu. Jangan lupa ya doa hari ini, baca firman hari ini. Baru baca firman. Bahkan Bapak Ibu, ada yang lebih parah. Kita kadang-kadang bukan hanya menunggu disuruh, tapi kadang-kadang harus dipaksa dulu. Baru ini orang jadi. Dipaksa olahraga, udah tahu nggak sehat dan lain sebagainya. Dipaksa dulu, baru mau. Dipaksa jaga makan, selama ini udah tahu kolesterol dan lain sebagainya. Makan sembarangan, hajar terus. Dipaksa dulu Bapak Ibu, baru mau stop. Dipaksa ke gereja dan lain sebagainya. Saudara, kita juga sebagai orang-orang yang mengingatkan terus-menerus, ada rasa capeknya nggak kalau orang itu nggak dengarkan? Capek nggak Bapak Ibu? Capek? Saudara, kalau hari ini ada orang-orang yang mengingatkan kita, menyuruh kita, kita bersyukur. Tapi saya mau katakan ini, tidak selamanya orang hadir untuk mengingatkan, menyuruh, mendorong kita. Tidak selamanya. Dan yang Tuhan mau adalah bukan ini. Tunggu disuruh dulu, tunggu dipaksa dulu, tunggu diingatkan dulu. Tuhan mau kita dewasa. Tuhan mau kita bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki inisiatif rohani. Bapak Ibu tahu artinya inisiatif? Inisiatif melakukan sesuatu tanpa disuruh. Tahu apa yang dilakukan tanpa disuruh. Saya sering sampaikan ini kepada anak saya. Kepada anak-anak youth. Kalian tahu nggak? Kalau kalian sebagai anak-anak punya inisiatif, hati orang tua itu kayak gimana rasanya? Tiba-tiba pagi-pagi sapu lantai tanpa disuruh. Bantu tanpa disuruh. Hati kita sebagai orang tua gimana? Gimana perasaan kita Bapak Ibu? Coba Cik Hakim, gimana perasaannya anak inisiatif? Bahagia. Itu benar tuh. Bahagia. Ada nggak anak inisiatif kita sedih? Kok anak aku inisiatif sih? Nggak ada. Saya katakan kepada anak-anak youth yang ada orang tua hatinya berbunga-bunga. Hatinya berbunga-bunga, saya katakan kepada mereka. Hatinya bahagia. Hatinya senang. Dan Bapak Ibu tahu demikianlah hati Tuhan. Kalau Tuhan tahu anak-anaknya punya inisiatif rohani. Wah, anak-anakku ini mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka tahu harus seperti apa. Bersikap kepada anak, bersikap kepada suami, kepada keluarga. Dalam pekerjaan seperti apa. Di dalam doa rohani kita, di dalam gereja. Tuhan hatinya berbunga-bunga. Kalau saya umpamakan. Untuk itu Bapak Ibu, orang yang dewasa rohani itu tidak bertanya, apakah saya harus melakukannya? Tetapi bagaimana saya dapat menyenangkan hati Tuhan?
Saya katakan tadi beda halnya kalau anak kecil. Disuruh Bapak Ibu diingatkan, cuci tangan, rapikan mainan, simpan sepatu, itu wajar anak kecil. Kalau anak usia, bukan anak ya berarti, orang usia 40 tahun, diingatkan terus-menerus untuk hal-hal yang dasar dia lakukan. Apa yang kita pikirkan sebagai orang lain? Kayaknya ada yang bermasalah dengan kematangan kedewasaannya ini. Saudara, Tuhan tidak ingin kita terus menjadi bayi rohani yang selalu saja menunggu dorongan dari luar. Tenang ada suami aku, tenang ada istri aku. Nanti paling diingatkan, nanti paling ditegur, nanti paling Saudara, Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi orang yang dengan sukarela mencari, mengasihi, dan melakukan kehendaknya. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Saudara, disinilah kita menemukan penghiburan yang besar. Mengapa? Karena hidup dengan integritas dan kesetiaan itu tidak selalu mendapat penghargaan dari manusia. Oh, saya udah integritas, saya udah setia, tapi saya nggak dapat penghargaan tuh. Padahal setiap orang memiliki kebutuhan untuk diperhatikan dan dihargai. Ada amin? Siapa di sini yang tidak butuh dihargai? Siapa di sini yang tidak butuh diperhatikan? Kita terlalu naif Bapak Ibu kalau kita berkata, oh saya tidak butuh. Karena itu kebutuhan emosional kita. Mungkin secara psikologi juga kita butuh. Kita butuh. Namun seringkali Bapak Ibu yang mendapat perhatian justru mereka yang paling menonjol. Paling banyak bicara, atau paling sering tampil di depan. Malah kadang-kadang udah banyak bicara pun, udah tampil di depan pun, kadang-kadang juga masih nggak dihargai kok. Sementara itu mereka yang setia bekerja dalam diam, kerap tidak terlihat. Saudara, tetapi firman Tuhan hari ini berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Catat ya, segenap hatimu. Berarti luar biasa itu ya Bapak Ibu. Setulus itu. Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu tercatat dalam Kolose 3 ayat 23. Sebuah ayat yang sering kali kita baca. Saudara, melalui ayat ini Paulus mengajarkan sebuah motivasi yang mendasar. Saudara percaya nggak? Kebutuhan kita untuk dilihat dan dihargai sebenarnya telah dipenuhi. Siapa yang sudah memenuhi itu bagi kita Bapak Ibu? Siapa yang selama ini menghargai setiap apa yang kita perbuat dengan segenap hati? Siapa yang selama ini melihat segala sesuatu yang kita perbuat dengan tulus? Siapa Bapak Ibu? Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu semua ada perasaan aku pengen dihargai Tuhan. Aku pengen diperhatiin Tuhan. Aku udah tulus Tuhan. Tuhan sudah memenuhi itu bagi kita. Karena terlebih dari manusia, Tuhanlah yang sudah menghargai dan melihat setiap kesetiaan yang kita lakukan. Ini menjadi penghiburan yang besar buat kita. Saudara, saya mau tanya kepada kita semua, lebih baik dilihat manusia, lebih baik tidak dilihat manusia, daripada tidak dilihat Tuhan. Lebih mau yang mana, tidak dilihat manusia, daripada tidak dilihat Tuhan? Lebih baik yang mana Bapak Ibu? Tidak dilihat manusia atau tidak dilihat Tuhan? Tidak dilihat manusia. Karena ada yang jauh lebih hebat dari itu. Dilihat sama Tuhan.
Manusia itu bisa mengabaikan, tetapi Tuhan tidak pernah luput memperhatikan. Saudara, tidak ada pekerjaan, pelayanan, pengorbanan, atau kesetiaan yang tersembunyi dari pandangannya. Lantas jika Tuhan melihat setiap kesetiaan kita, maka tidak ada satupun yang kita kerjakan baginya itu sia-sia. Saya sering menyampaikan firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, dikatakan di situ, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Setiap hal yang kita lakukan bagi Tuhan, sekecil apapun, itu enggak pernah sia-sia. Tidak ada bedanya. Ada WL di depan ini, ada pengkhotbah di depan ini, dengan Bapak Ibu lagi kerja di rumah. Itu sama-sama pelayanan. Sama-sama berharga kok buat Tuhan. Enggak mesti yang di depan ini yang berharga. Saudara lagi di dapur, lagi metik sayur, itu berharga. Yang penting lakukan segenap hati buat Tuhan. Tidak ada bedanya saat Bapak Ibu di sini dengan Bapak Ibu di kantor. Ketika kita melakukannya untuk Tuhan, itu juga pelayanan. Tidak ada bedanya di sini dengan anak-anak youth yang lagi kuliah, yang lagi sekolah. Kalian sungguh-sungguh belajar, tekun belajar, melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jeripayamu tidak sia-sia, kata Tuhan. Jangan lakukan apapun itu untuk memperoleh pujian manusia. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara tahu manusia itu mudah berubah. Hari ini memuji, besok melupakan. Hari ini menghargai, besok mengkritik. Saudara, kalau kesetiaan kita tergantung pada penghargaan manusia, apa yang terjadi? Semangat kita akan naik turun. Kita akan bergantung dengan pujian manusia. Tetapi jika kesetiaan kita berakar pada Tuhan, kita akan tetap setia sekalipun tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Saudara, ada ibu yang setiap hari melayani keluarganya tanpa pernah menerima penghargaan khusus. Hai, engkau suami, pulang nanti puji istrimu, hargai istrimu. Ya, ia sudah melayani keluarganya dengan penuh ketulusan. Ia bangun paling pagi, dia tidur paling malam, mungkin ya Bapak Ibu. Banyak hal yang dikerjakan. Ya mungkin kita anggap biasa saja. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada kasih dan pengorbanan yang terabaikan. Ada ayah Bapak Ibu yang bekerja keras untuk memikul tanggung jawab bagi keluargamu. Hai para suami, pulang ini nanti ucapkan terima kasih, hargai suamimu. Kadang-kadang banyak tuh Bapak Ibu. Kita di rumah jarang dapat penghargaan, jarang dipuji sama suami atau istri, anak, orang tua kita yang ada dikritik terus. Banyak tuh yang curhat begitu, boro-boro dipuji. Yang ada dikritik terus. Saudara, kalaupun hari ini engkau sebagai ayah, engkau sudah melakukan tanggung jawab bagi keluargamu, tidak banyak orang yang mengetahui tekanan apa yang kau hadapi setiap hari. Oh, jangan salah, bapak-bapak yang suka kerja, ini mereka walaupun mungkin kelihatan kalem, gagah gitu kan. Tapi ternyata mereka punya tekanan-tekanan yang kadang susah untuk di-sharingkan. Ya. Apa yang dia hadapi, doa-doa yang dia panjatkan setiap hari. Namun saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, Tuhan menghargai setiap
air mata, pergumulan dan kesetiaannya. Ada pelayan Tuhan yang melayani selama bertahun-tahun tanpa dikenal banyak orang. Saudara, di gereja kita banyak pelayan-pelayan itu yang bukan muncul di depan, ada yang di belakang. Kerjanya ngapain Bapak Ibu? Hitung persembahan, aser, dan lain sebagainya. Ia tidak pernah menjadi pusat perhatian, namanya mungkin tidak pernah diingat banyak orang. Namun Tuhan tidak pernah melupakan setiap pelayanan yang dilakukan dengan hati yang tulus. Saudara, seringkali apa yang dianggap biasa dan tidak penting oleh manusia, justru itu berharga di mata Tuhan. Sebab yang terutama bagi Tuhan itu bukan sekedar hasil yang kita capai, melainkan hati kita yang setia dan motivasi yang benar di hadapannya. Karena itu Bapak Ibu, tetaplah setia walaupun tidak dilihat manusia. Sebab Tuhan melihat, sebab Tuhan menghargai, dan tidak pernah melupakan setiap jeripaya yang kita lakukan baginya. Saudara, mungkin hari ini kita ada di antara kita yang merasa tidak ada yang memperhatikan usaha kita. Tidak ada yang menghargai kesetiaan kita. Tidak ada yang melihat pengorbanan kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ada satu pribadi yang tidak pernah lalai memperhatikan hidup kita. Mungkin dunia tidak mengetahui kesetiaan yang saudara lakukan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan, tidak ada ucapan terima kasih. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan yang benar. Tetaplah hidup dalam integritas, tetaplah setia dalam tanggung jawab, tetaplah melakukan kehendak Tuhan, sekalipun tidak ada yang memuji dan memperhatikan. Sebab lebih baik tidak dilihat manusia daripada tidak dilihat oleh Tuhan. Saudara, kita belajar dari semut. Makhluk yang kecil mengajarkan kita pelajaran yang besar. Karakter tidak dibentuk oleh pengawasan manusia, tetapi oleh kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir. Hari ini, besok, ataupun kapanpun, ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu, katakan dalam hatimu, tepat di sebelahmu, tepat di depanmu, ada Tuhan yang hadir. Ada Tuhan yang melihatku. Ada Tuhan yang bersamaku. Dan orang yang hidup dalam kesadaran itu akan tetap setia, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk pelajaran hari ini yang Engkau bagikan bagi setiap kami. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan cacat dan celah. Kami seringkali tidak menjadi orang-orang yang berintegritas. Kami seringkali mungkin malu Tuhan dengan citra kami. Kami terlalu memikirkan reputasi kami. Sehingga seringkali kami berbeda di depan dan di belakang. Kami rindu Tuhan, kami menjadi orang yang otentik. Menjadi orang yang berintegritas. Kami rindu Tuhan menjadi orang yang punya inisiatif rohani. Yang tidak selalu melulu disuruh diingatkan, tetapi kami tahu apa yang kami kerjakan. Dan kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami lakukan hari ini, sekecil apapun peran kami dalam hidup ini, kami tahu bahwa Engkau menghargai, bahwa Engkau memperhatikan setiap sesuatu yang kami lakukan dengan tulus. Untuk itu Tuhan, ubahkan motivasi kami. Kalau selama ini kami salah dengan motivasi kami, salah dengan niat hati kami rindu mau berubah Tuhan. Kami rindu mau dibentuk oleh Tuhan. Kami rindu dituntun oleh Tuhan.
Kami rindu hidup segenap hati, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ingatkan kami Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir dimanapun kami berada, kapanpun kami berada, dimanapun Tuhan. Kami tahu Engkau selalu hadir bagi kami dan Engkau selalu mengamat-ngamati kami. Kami rindu bertumbuh Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berbicara bagi kami. Dan biarlah Tuhan yang terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin.